Bagi para penikmat kuliner, sudah pasti menu yang satu ini menjadi salah satu yang menjadi favorit. Bebek. Tak hanya sekedar bebek goreng ala Madura dengan sambal hitamnya, menu unggas ini juga semakin kaya dengan hadirnya bebek packing dengan harga yang terjangkau. Apa sebenarnya rahasia dari bumbu bebek untuk sebuah sajian yang lezat? Benarkah lemak pada bebek justru menjadi salah satu elemen yang menyehatkan? Menyebut sajian bebek Madura, salah satu yang paling tersohor tentulah bebek Sinjai. Berada di Jalan Raya Ketengan, Bangkalan, Madura, rumah makan bebek Sinjai yang berdiri pada tahun 2001 telah menjadi ikon kuliner Madura yang legendaris. Setiap hari, kurang lebih 7.300 porsi bebek Sinjai lengkap dengan sambal mangga dan serundeng disajikan untuk memuaskan lidah para pecinta kuliner bebek. Mungkin karena sambalnya ya ciri khas banget. Sambalnya kan sambal mangga, beda dari sambal-sambal bebek yang lainnya. Jadi mungkin itu ikonik buat bebek Sinjai sih. Tak bisa dipungkiri, murah sekaligus lezat memang menjadi daya tarik dari bebek Sinjai. Sepaket nasi bebek porsi besar hanya dihargai dengan Rp30.000 saja. Dalam satu piring, terdapat aneka rasa berbeda yang justru saling melengkapi satu sama lain. Daging yang gurih dan lembut dengan lapisan luar yang crispy, sambal mangga yang pedas sekaligus segar, serta serundeng gurih yang kaya tekstur, seolah memang ditakdirkan untuk bersama. Meski mengaku memakai berbagai jenis bebek dari rentang usia muda sampai tua, pengungkepan menjadi kunci dari lembutnya daging yang dihasilkan. Cuman kalau bebek muda itu lebih cepat untuk kukusnya, cuman kalau bebek tua itu bisa lebih dari 1 jam, kalau bebek muda itu bisa 1 jaman lebih sedikit gitu, kalau bebek tua itu bisa 2 jaman kurang lebih. Sementara untuk sambalnya, bebek Sinjai sendiri memakai semua jenis mangga muda kecuali kueni. Untuk menetralkan rasa asam yang berlebih, gula pasir ditambahkan agar tercipta sensasi sambal yang menyegarkan. Kalau menurut saya itu kalau sambal mangga, itu orang kan ada kecutnya, terus kita buat sedikit ada manisnya. Jadi kecut, manis juga pedas itu akan campur aduk. Di situ setelah dipadukan dengan bebek, nah itu bisa menyatu. Sementara di ibu kota sendiri, nama bebek goreng Maisa tentu masuk daftar teratas sajian bebek ala Madura. Tampil dengan sambal bebek yang berwarna hitam pekat dan kental, warung bebek Maisa nyaris tak pernah sepi dari pengunjung. Para penggemarnya pun menyebut menu ini dengan bebek sambal ireng alias sambal hitam. Sekilas dari tampilannya, sambal ini memang terlihat lebih menyerupai bumbu rempah biasa. Tapi jangan salah, meskipun tak terlihat warna merah dari cabenya, pedasnya sambal ini dijamin bikin bibir dan lidah kepanasan. Apa sebenarnya yang ada di balik bumbu ireng Madura? Jika dilihat dari racikan bumbu dan rempah yang dipakai terbilang biasa saja. Tak jauh dengan resep bumbu bebek atau ayam goreng pada umumnya. Proses ungkepnya pun cukup sederhana. Potongan daging bebek direbus dengan campuran racikan bumbu-bumbu dasar seperti cabai rawit, bawang merah dan putih, lengkuas, jahe, kunyit, kemiri, dan daun jeruk. Hanya saja takaran bumbunya benar-benar melimpah. Bebek pun harus direbus selama 5-6 jam agar mendapatkan tekstur daging yang diinginkan. Karena udah ciri khas Madura ya. Tapi kalau di kampung kita, di kampung lain ya nggak tahu juga ya, namanya kota Madura itu kan luas gitu. Cuman kita tuh punya ide sendiri. Setelah daging bebek diangkat, kuali pun dipenuhi dengan endapan bumbu berwarna hitam kental dan mengeluarkan minyak. Bumbu hitam bercampur minyak lemak bebek inilah yang kemudian oleh Maisa dibuat menjadi sambalnya. Dengan menambahkan cabai rawit dan bawang putih ke dalamnya, Maisa menyebut konsistensi rasa sangat diperlukan agar sajian tidak berubah rasa. Termasuk cabai yang tak pernah dikurangi walaupun harga terkadang melonjak tinggi. Kalau saya saingan, sama-sama pedas.
Karena kita berani cabai, minimal cabai itu sekian gitu, bagian ini sekian gitu. Setelah itu bebek siap digoreng dan disajikan. Penyajiannya pun cukup sederhana. Satu piring nasi hangat dengan satu potong daging bebek goreng yang disiram dengan sambal hitam, lalu dilengkapi potongan timun untuk lalapannya. Sederhana, tapi nikmat luar biasa. Telah diburu manusia sejak 7.800 tahun sebelum Masehi, daging bebek memang punya perbedaan mendasar dengan daging ayam. Ayam yang dianggap sebagai makanan pokok sebagian besar rumah tangga memiliki rasa yang lebih netral dan mudah diolah dengan berbagai bumbu yang terbilang ringan. Sementara daging bebek cenderung lebih gurih dan empuk karena kandungan lemaknya yang lebih tebal. Meski begitu, bebek juga punya aroma lebih tajam, layaknya daging buruan lain. Karena itulah biasanya bebek harus direndam dalam cuka, lemon, ataupun susu selama beberapa jam sampai semalaman. Selain itu, bebek juga wajib memakai bumbu kuat seperti bawang putih dan cabai untuk menutupi rasa amis. Tak heran, berbagai olahan di Nusantara pun rata-rata memakai bumbu yang melimpah sampai sambal yang pedas sebagai penyeimbang rasa daging bebek. Tak hanya di tanah air saja, olahan bebek di berbagai belahan bumi lain pun cenderung memakai rasa yang tajam untuk menetralisir aroma bebek. Bebek Peking misalnya, jenis bebek asli Tiongkok yang kini telah dikembangbiakan di Indonesia, juga punya teknik tersendiri terkait pengolahan bebek. Pertama, daging bebek harus dicuci sampai benar-benar bersih dan dibuang bagian kaki, sayap, dan jeroannya. Kayaknya semua bebek Peking nggak pakai jeroan juga. Terus dikeluarin kayak jeroannya, soalnya kan kalau lemak identiknya dengan bau amis. Jadi kita marinasi semua. Setelah itu, daging bebek dilumuri dengan kecap asin, terutama pada bagian perut dalamnya. Tak hanya bisa memberikan cita rasa pada daging, cara ini juga ampuh untuk menetralisir bau amis. Sebenarnya kecap asin sangat penting kalau misalnya kita di kayak bebek Peking ya. Kalau diganti kecap manis kayaknya nggak bisa deh. Supaya kayak bau amisnya hilang pakai kecap asin itu. Proses selanjutnya terbilang unik dan tak ditemukan dalam teknik memasak tanah air. Daging bebek ditiupkan tekanan angin dengan alat kompresor khusus sampai sedikit mengembang. Hal ini bertujuan agar kulit terlepas dari daging sehingga didapatkan tekstur kulit yang renyah ketika dimasak sekaligus bumbu yang meresap ke dalam daging. Setelah itu, bagian perut bebek akan diisi dengan dua macam racikan bumbu, yaitu rempah kering yang hanya diiris kasar dan rempah basah yang sudah digiling halus. Lubang perut kemudian dijahit agar bumbu termasuk dengan sempurna. Tak lupa, seluruh bagian kulit luar daging bebek harus dibaluri dengan garam sampai merata. Kalau misalnya kita rebus langsung, si kulitnya itu nggak keluar, nggak merekat. Jadi disiram, otomatis kulitnya ikut merekat. Ya, jadi keluarlah kayak pori-porinya gitu. Setelah itu, bebek disiram air mendidih sambil sesekali dicelupkan. Cara inilah yang sebenarnya menjadi kunci utama rasa khas bebek Peking setelah nanti dipanggang. Dagingnya terasa empuk di dalam, sedangkan kulit luarnya terasa crispy. Daging bebek yang sudah setengah matang lalu disiram dengan larutan air cuka dan gula supaya tampilannya terlihat lebih menarik. Daging kemudian diangin-anginkan selama 16 jam sebelum proses pemanggangan. Bebek yang telah siap lalu dipanggang selama kurang lebih 1 jam. Jika dihitung dari awal membersihkan bebek, total memasak sajian ini butuh waktu sekitar 20 jam. Meski butuh waktu yang lama, seporsi bebek Peking panggang lengkap dengan nasi Hainan bisa dinikmati dengan hanya Rp40.000 saja. Tak hanya lezat semata, bebek ternyata punya manfaat yang sangat besar untuk tubuh.
Selain menjadi sumber protein yang tinggi, satu porsi bebek juga mampu memberikan 50% kebutuhan zat besi pada tubuh setiap harinya. Zat besi sendiri berguna untuk peredaran darah, memberikan energi dan mencegah seseorang cepat lelah. Bahkan secara keseluruhan, lemak bebek mengandung lebih banyak lemak tak jenuh tunggal yang justru berfungsi menurunkan kolesterol. Secara umum dalam sebuah penelitian, lemak bebek bahkan mirip dengan minyak zaitun daripada lemak hewani lain. Karena itulah, banyak koki yang memakai lemak bebek sebagai pengganti minyak sayur karena sifatnya yang justru menyehatkan. Jadi tak ragu lagi kan menyantap bebek?